istilah dalam bahasa Belanda, yakni Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan dengan istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda menuju ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa sejarah perkembangan kurikulum ini diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya mencakup dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan yang kedua, garis-garis besar pengajarannya. Pada saat itu, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan juga Jepang, sehingga hanya meneruskan apa yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, namun lebih mengutamakan pada pendidikan watak dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Adapun materi pelajarannya lebih menghubungkan kepada kejadian sehari-hari. Kurikulum 1952 Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum ini di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Sejarah kurikulum 1964. Menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno, negara menggulirkan Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokus kurikulum ini adalah pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral Pancawardhana. Mata pelajaran dikelompokkan dalam 5 bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani. Di tingkat pendidikan dasar, penekanan lebih pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Rencana Pendidikan 1964 dihapus oleh Orde Baru dan diganti dengan Kurikulum 1968 yang sifatnya politis. Tujuannya adalah membentuk manusia Pancasila sejati dengan muatan materi pelajaran yang bersifat teoritis. Selanjutnya, Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum tahun 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan di tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum tahun 1968 ini bertujuan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini, tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum berpendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan undang-undang di tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum di tahun 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran di kelompok menjadi 9 pokok.
Kurikulum tahun 1968 ini sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Tidak beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum pada tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1975 ini banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984 yaitu kurikulum yang mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan ini yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1904 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program berbasis kompetensi harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi yang untuk menentukan keberhasilan mencapai kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau disebut learning outcomes, dan keberagaman.
kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang berbasis sumber belajar. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur-unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirincikan dalam kompetensi aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pembelajaran tersebut. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada awal tahun 2006, dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, maka lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Nah, perbedaan yang menonjol dari kedua kurikulum ini terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam sebentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Maka hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat dengan KTSP. Penyusunan KTSP ini menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Nah, kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Nah, tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.